Baik teman-teman, bertemu lagi bersama saya ya. Di video sebelumnya saya membahas mengenai PHP Lumen ya, mengenai validation and error handling. Nah di sini teman-teman saya akan masuk materi mengenai Lumen autentikasi gitu kan. Dimana langkah yang pertama itu di sini membuat tabel user ya. Caranya ada gitu kan di chapter sebelumnya ya, di video sebelumnya, yaitu tentang validation and error handling gitu kan. Nah teman-teman, untuk membuat tabel user seperti biasa ya, di command prompt kalian masukkan seperti ini, php artisan make migration gitu kan, create user tabel, dimana nanti dia akan membuat tabel gitu secara otomatis di file database migration gitu kan. Nah jadi ketika kalian ini seperti biasa teman-teman, di sini dia akan ada di database mana ya. Nah database migration ini nih teman-teman ya, yang ini kan create card. Nah di sini saya sudah buat. Jadi kalau misalkan di sini kan ada create user tabel, nah seperti ini karena tadi udah dibuat teman-teman. Jadi kalau misalkan teman-teman PHP artisan make migration create, misalkan mau tabel apa misalkan gitu kan, mau tabel barang table misalkan, nanti muncul gitu kan dengan namanya create tabel atau create barang tabel seperti itu .php ya. Nah kemudian setelah itu teman-teman lakukan ini teman-teman, kita migrate ya supaya kita nyambung. Kemudian yang kedua ada membuat model teman-teman. Jadi di sini ada perintahnya, yaitu buka aplikasi model kemudian user .php gitu kan teman-teman. Nah kemudian codingannya masukkan seperti ini teman-teman ya, bisa masukkan seperti ini untuk codingannya ya, untuk user gitu kan. Kita masukkan ada name, email sama password gitu kan nanti, karena nanti kita akan membuat register sama autentikasi. Nah di sini ada membuat fungsi register gitu kan teman-teman. Jadi yang pertama di router gitu kan, web.php. Nah tambahin kode yang ini teman-teman, group traffic gitu kan, out function gitu kan, use router, kemudian root post misalkan slash register out controller register. Jadi nanti di sini akan membuat fungsi register. Kemudian untuk path-nya sendiri yaitu nanti localhost 8000 slash register gitu teman-teman. Kemudian out controller, jadi kita buat gitu kan di control tuh kita buat file baru gitu dengan nama outcontroller.php. Kemudian isinya ini teman-teman, kita mendeklarasikan gitu kan, ada name, kemudian nama gitu kan, bentuknya apa misalkan string apa gimana, email sama password juga ya. Kemudian di sini ada nama request input, nama email biasa seperti biasa, teman-teman bisa ikuti langkah codingannya. Kemudian kita tes gitu kan di Postman dengan cara out/register gitu kan teman-teman. Kalau misalkan gini ya, berarti itu udah jalan teman-teman gitu. Nih seperti ini. Saya juga mencoba nama Lukman Nul Hakim, kemudian email gitu kan, password. Nah ketika di running di sini post gitu kan, karena kita mau create gitu kan, bikin. Beda sama kita mendapatkan, yaitu dengan cara get gitu kan. Jadi di form data kalian isi gitu kan sesuai, misalkan name, email, password, kemudian di sini ada verifikasi password gitu kan. Nah kemudian di sini ada instalasi dan konfigurasi JWT. Jadi teman-teman, nah sebelum kita ini masuk ke konfigurasi, kita harus download dulu teman-teman yang namanya Git. Nah Git kalian bisa download di Git min.scm.com download, atau cari aja download Git gitu kan, aplikasi Git, GIT. Nanti kalian pilih yang ini, Windows gitu kan teman. Selanjutnya install gitu kan ya. Setelah install baru kalian di command prompt gitu kan. Dan ini harus connect internet teman-teman, karena nanti kita akan mendownload gitu kan. Nah masukkan ini teman-teman, composer requirement gitu kan. Nah nanti setelah ini kita baru setelah download kan, nah download misalkan udah selesai gitu teman-teman. Nah nanti kalau berhasil di apa, kalau sudah berhasil di Composer Johnson itu ada teman-teman
kalau nggak salah di line 10 tuh ada Taimon JWT. Jadi JWT-nya udah bisa teman-teman. Nah selanjutnya gitu teman-teman, karena sebelumnya saya sudah bikin video ya teman-teman, bukan bikin video, udah melakukan konfigurasi gitu. Yang selanjutnya yaitu kita ubah ya. Jadi cari yang selanjutnya itu di bootstrap app.php. Nah teman-teman, yang ini kok uncomment teman-teman ya, yang ini nih. Jadi di bootstrap app kita uncomment untuk register gitu, fungsi registernya. Kemudian baru di sini kita masukkan yang ini JWT PHP Artisan gitu ya. Oke, di sini sudah berhasil teman-teman ya, sukses gitu. Kemudian kalau sukses ya seperti ini. Jadi JWT secretnya tuh ada nih, JWT out secret gitu kan, ada ini set sukses. Kalau sukses, langkah selanjutnya yaitu kita bisa lihat nih teman-teman pada INP-nya nih, yang tadi itu ada di sini ya. Jadi kita sudah berhasil. Yang selanjutnya itu kita akan membuat fungsi login gitu kan, yang tadi register sekarang login teman-teman. Kita buka, kita uncomment juga, atau misalkan bisa bikin baru gitu, register middleware-nya gitu kan, di bootstrap app. Kemudian kita buka file model user gitu kan. Nah kemudian untuk usernya kita ubah teman-teman jadi seperti ini ya. Untuk user gitu ada nama, email gitu kan. Nah selanjutnya kita bikin nih teman-teman, bikin file baru config gitu kan. Isinya ini teman-teman, bisa dilihat ya teman-teman. Jadi bikin folder baru config, kemudian filenya isinya itu out.php. Kemudian kita pergi ke root gitu kan, root /webphp. Yang tadi itu diganti teman-teman nih, yang ini. Yang tadi kan tadi hanya dua kan, kita masukin yang fungsi login gitu kan, karena tadi register kita post, kemudian sekarang login gitu teman-teman. Oke, setelah itu kita pergi ke out controller, di app http controller ya, di out controller. Kemudian kodenya seperti ini untuk mendeklarasikan di atas. Ininya juga masukin use Illuminati support fetches out gitu kan. Kemudian deklarasikan ada nama, email gitu kan, nama juga dideklarasikan gitu. Jadi di sini kita memvalidasi gitu teman-teman. Ada validasi gitu kan, incoming request sama validation gitu. Nah setelah itu teman-teman tambahkan function gitu kan. Setelah itu kita tes menggunakan postman teman-teman, fungsi login gitu kan. Nah ketika kita masukkan email sama password yang tadi teman-teman, nah kalau sukses dia akan muncul seperti ini tokennya gitu. Ini tandanya berhasil. Tetapi kalau misalkan kita mencoba, misalkan passwordnya kita salahin misalkan, maka di sini ada unauthorized seperti itu teman-teman. Baru di sini ada membuat authentic routing teman-teman. Jadi kita yang ini yang tadi router group kita ubah, kita tambahin seperti ini. Kemudian tes di postman teman-teman ya. Oke teman-teman. Nah kalau misalkan ini teman gagal seperti ini teman-teman ya. Kenapa gagal? Karena nih responnya seperti ini kalau kita error gitu teman. Tapi kalau misalkan kita tidak error, dia akan gini teman-teman. Jadi kita menambahkan ininya teman-teman ya. Jadi di header kita tambahkan authorization. Kemudian ininya kalian bisa kopas dari yang token tadi yang fungsi login sendiri. Nah nanti muncul seperti ini teman-teman. Selanjutnya ada identifikasi user login juga teman-teman ya. Kalian ubah nih yang baris ini, baris yang ininya user ID gitu kan, supaya tadi bisa mendapatkan gitu kan. Itu teman-teman, itu untuk fungsi register login, yaitu mengenai autentikasi. Oke. Kalian tunggu di video selanjutnya, saya akan membahas mengenai PHP Lumen Authorization. Oke. Terima kasih teman-teman. Ditunggu video selanjutnya ya.